Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Disediakan 5.000 kursi, tapi saya lihat banyak juga di luar. Apakah karena sudah penuh di dalam? Maksud saya biar diperhatikan panitia. Saya hendak menyapa orang muda dulu. Bagaimana kabar orang muda? Suara agak lirih sedikit begitu ya. Karena apa? Hari ini setiap pesta Kristus Raja itu sebetulnya disebut Hari Orang Muda Sedunia. Maka pesan yang di depan ini, kutipan dari Injil, ini adalah diambil menjadi tema utama oleh Paus Leo ke-14. Juga kalian bersaksilah karena kalian ada bersamaku. Jadi untuk tahun berikut boleh dipikirkan untuk menjadi kesaksian orang-orang muda di paroki ini. Siap? Nah, kalau sudah siap, saya lanjutkan khotbah saya, berarti beres itu nanti. Yang kedua, saya hendak menyapa dari Rayon 5. Di mana suaranya? Rayon 5. 1, 2, 3, 4, 5, 100. Rayon 4, khususnya Johar Baru. Oh, karena saya lihat wajah Johar Baru seperti sedikit muncul tadi. Mungkin dari sana masuk mereka. Karena saya di sini. Baik, kalau rayon yang lain sepertinya hadir semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam hidup bermasyarakat kita, belakangan ini saya mendengar menjadi sangat akrab istilah Horas Ketua katanya. Kalau datang pun umat ke paroki, sering juga mengatakan kepada pastor, Horas Amang, Horas Bos katanya. Mengapa pastor berubah menjadi bos? Atau dipanggil Horas Ketua. Dan sering juga saya pun merasa aman dan tentram juga kalau dipanggil ketua. Apalagi kalau ketua 50.000 misalnya, itu kan lebih menarik lagi tuh. Mengapa istilah itu menjadi penting? Saat ini menjadi bahasa yang akrab. Apakah ada potensi pada masing-masing orang bahwa kita ini semua menjadi bos dan ketua? Paling tidak ketua syarikat. Itu pun perlu. Paling tidak ketua kelas. Tetapi di sisi lain barangkali harus disadarkan bahwa kepemimpinan itu menjadi ketua dan itu terus-menerus diingatkan ialah menyadari sumber dan tujuan hidup kepemimpinan, kepelayanan itu. Dari sanalah Allah terus memperkenalkan dirinya untuk kita semua agar dia dikenal. Dan dia pada akhirnya dikenal oleh manusia bahwa tujuan utamanya ialah keselamatan kita. Saudara-saudari terkasih, Hari Raya Kristus Raja semesta alam merupakan sebuah permenungan atas situasi dunia ini. Untuk apa semua manusia harus semakin egois, kepentingan diri. Dan bacaan hari ini dalam Injil, Yesus
Raja semesta alam ini yang kita dengar dalam Injil ditampilkan Yesus yang diolok-olok. Perhatikanlah ungkapan-ungkapan mereka yang mengolok-oloknya. Apakah tidak jauh lebih baik menyelamatkan diri sendiri atau orang lain? Katanya tadi, selamatkanlah dirimu. Yang kedua juga mengatakan hal yang sama. Jika engkau raja, selamatkanlah dirimu. Dan berikut juga dari yang berdosa yang disalibkan itu. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Memang dari sisi penjahat itu memikirkan juga keselamatan dirinya. Tetapi dua yang lain itu menunjuk Yesus sebagai seorang pendosa yang layak dihukum. Maka saudara-saudari, Paus Pius ke-11 pada tahun 1925 melalui ensiklik Quas Primas, inilah menjadi dasar permenungan pesta Kristus Raja, menjadi penutup tahun liturgi, menjadi permenungan juga selama perjalanan tahun liturgi ini. Apakah pada akhirnya pada diri orang beriman telah menjadikan Kristus sebagai mahkota yang meraja dalam hidup kita. Yang direnungkan ialah semakin banyak dan sampai saat ini orang mementingkan dirinya, kelompoknya, keluarga bertikai satu sama lain, dan pada akhirnya hidup manusia seperti tidak berharga. Paus mengungkapkan semua ini harus dikembalikan menjadi ajakan untuk pulang ke rumah Allah. Marilah pulang kembali ke rumah Allah, menjadikan Kristus sebagai Raja. Raja yang bagaimana? Yang setia, yang bukan untuk dirinya, tetapi merangkul semua orang masuk ke dalam kerajaan Allah, seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus pada bacaan kedua hari ini. Kita masuk dalam kerajaan Allah karena pengampunan. Kita semua pendosa, tetapi pendosa yang diampuni, yang ada jalan kembali, jalan pertobatan. Bukan pendosa yang dibuang, tidak dikasihani oleh Allah, dan tidak ada jalan kembali. Selalu ada jalan kembali dari Tuhan. Maka dalam ensiklik yang sama dikatakan, orang yang menjadikan Raja Kristus itu menjadi Raja semesta alam, diungkapkan, dia harus berkuasa dalam pikiran kita. Dengan menyetujui ketundukan sempurna dan keyakinan teguh kepada kebenaran yang diwahyukan dan kepada doktrin Kristus. Kristus menerangi pikiran kita. Kristus juga harus berkuasa dalam kehendak kita, yang hendaknya menaati hukum dan ajaran Allah. Seorang yang menjadikan Kristus berkuasa berarti kehendak baiknya tertuju kepada Allah. Kristus juga harus berkuasa dalam hati kita, yang hendaknya menolak keinginan alamiah dan mengasihi Allah di atas segala sesuatu dan berpegang teguh padanya. Dan Kristus haruslah juga memerintah dalam tubuh kita,
yang seharusnya berfungsi sebagai alat pengudusan kita dengan menggunakan Rasul Paulus sebagai alat keadilan bagi Allah. Maka saudara-saudari, dengan pesta hari ini dapat kita berkata, betapa bahagianya jika semua orang, individu, keluarga, bangsa mau membiarkan diri diperintah oleh Kristus. Kita dengan ketundukan mau melayani dan dilayani secara positif. Bagaikan keinginan umat di Hebron yang meminta Raja Daud menjadi raja atas mereka. Tidak membiarkan kekosongan, kekacauan terus-menerus terjadi, atau diam terus-menerus terjadi. Pun di tengah keluarga, gereja kita, di tengah masyarakat. Kalau ada keluarga yang selama ini tahan diam dalam satu rumah 3 hari, berubahlah cukup diam 1 hari setelah pesta ini. Kalau yang tahan 1 tahun, bertobatlah, kembalilah kepada jalan yang benar. Karena sudah terlalu lama itu 1 tahun. Begitu juga di tengah gereja. Kalau masih sulit mencari pengurus gereja, katakanlah kepada seseorang, kaulah Daud saat ini yang kami pilih, perintahlah kami. Tetapi kalau sudah dia menjadi pengurus, maulah juga diperintah, dilayani. Begitulah sebaliknya. Di sanalah keistimewaan, keinginan masing-masing orang itu untuk mau dipimpin setelah ada pemimpin diangkat. Itulah Raja Daud. Tetapi Raja Daud pun tidak yang bersih selama-lamanya. Dia juga berdosa. Dan sejarah dosanya tidak mengaburkan segala kemuliaan kerajaan yang dianugerahkan kepadanya. Begitu jugalah saudara-saudari terkasih, semoga pelayanan kita selama ini tidak menjadi hilang karena hal-hal yang membuat kita berhenti menjadi orang baik, berhenti bersaksi, berhenti berharap akan segalanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di atas kayu salib Yesus merangkul kita semua. Entahlah dari 3 pribadi itu yang mana atau dari 4. Tetapi cara Yesus merangkul sangat amat tampak dengan permohonan seseorang itu. Tuhan, ingatlah aku bila Engkau masuk dalam Firdaus. Kata-kata Yesus jelas menjadi jawaban yang merangkul kita semua di tengah pertobatan kita. Hari ini juga engkau bersama aku di dalam Firdaus. Selalu ada jalan kembali, rumah untuk kita tempati di tengah kekacauan hidup kita. Bagi siapapun yang mau bertobat, yang mau datang ke hadapan Tuhan. Allah tidak mementingkan dirinya dalam kemuliaan. Dengan tegas dikatakan, tetapi Ia mau turun melalui Yesus Kristus, berinkarnasi agar Dia semakin dikenal, agar semua memperoleh keselamatan. Maka pandanglah Yesus yang di atas kayu salib merangkul semua keistimewaan dan kerapuhan kita. Merangkul juga semua kebaikan, jasa-jasa baik kita, sekaligus juga dengan dosa-dosa kita. Dia Maha Rahim, Dia Pengampun. Maka Paus Leo ke-14 mengatakan, marilah menjadi saksi-saksi
yang berani. Dengan apa? Pertama-tama dengan menjalin persatuan iman dengan Kristus. Relasi iman dengan Kristus. Dan juga relasi yang menjadikan Yesus itu menjadi sahabat. Yesus telah menyatakan lebih dulu bahwa aku menyebut engkau sahabat. Menjadikan Yesus sebagai sahabat kita akan juga mengarahkan hati kita menjadikan persahabatan yang gembira. Itulah kesaksian dari relasi iman, relasi dengan Kristus. Pesta yang gembira. Maka hari ini apapun yang terjadi harus tetap menjadikan pesta iman ini, relasi satu dengan yang lain, yang barangkali tidak berjumpa kita di mana-mana. Dalam satu hal, merayakan Ekaristi, mendengarkan sabda Kristus yang sama, kita dipertemukan di tempat ini, menjalin relasi kita sebagai umat separoki, umat gembala yang baik. Dialah Raja kita, Gembala yang baik. Yang pada hari ini berkata kepada kita semua, di tengah kerapuhan dan dosa kita, hari ini juga engkau ada bersamaku, menikmati persahabatan dengan Kristus. Menikmati persahabatan karena diikat oleh sabda dan dirinya dalam Ekaristi. Yang terakhir, saudara-saudari, ini yang terakhir, maka sudah boleh bangun yang sedang tertidur. Ini benar-benar yang terakhir. Nanti menyesal, apa kok Bapak Pastor itu lupa nanti. Ingatlah ini yang terakhir. Sekali lagi yang terakhir. Kita harus berkomitmen menjadi pembawa kedamaian. Kristus telah menunjukkan bahwa Allah itu dekat, berbelas kasih dan lembut. Memang Dia mengatakan, datanglah kepadaku kalian semua yang lelah berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Janjinya janji yang manis. Tetapi di tengah pergulatan itu Dia juga berkata, siapa yang bertahan, dialah yang memperoleh kehidupan. Pembawa kesaksian akan kebenaran. Orang yang berkehendak baik memang menderita. Menderita karena penganiayaan, karena juga kebohongan dan kekerasan. Orang baik memang sering dibohongi. Dua orang pastor ketika frater pernah saya dengar. Itulah si anu itu. Diminta uang dari saya. Hanya itu uang saya, tapi sampai sekarang tidak tampak lagi di mana orangnya. Katanya mau dikembalikan. Tetapi satu orang pastor ini entah mendukung atau apa, dia bilang, pastor baik kan? Baik. Kalau baik, mengapa menyesali uang yang kau berikan, katanya. Akhirnya sang pastor diam. Kalau begitu katamu, enggak usahlah kalau begitu. Saya masih hidup, katanya. Dia entah sudah mati dengan uang itu, enggak tahu juga lah, katanya. Jadi kalau itu kebaikan, mengapa disesali? Pun kalau tidak diingat orang lagi, mengapa disesali? Tetaplah kita bertahan sebagai orang baik. Dan pewarta, pembawa damai, barangkali juga menghadapi kekerasan. Tetapi Paulus mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita diteguhkan bahwa menjadikan Kristus sebagai Raja,
pada akhirnya bukan terus-menerus berpikir tentang aku sebagai pusat, tetapi Kristuslah yang menjadikan pusat hidupku. Dia merangkul kita semua, tidak membiarkan kita jatuh binasa, tetapi yang berkata kepada seorang penjahat yang meminta pertolongan, hari ini juga engkau bersama dengan aku, karena kita sahabatnya. Semoga dengan perayaan ini kita berjuang terus-menerus menjadikan Kristus yang merajai di pikiran, hati, kehendak, dan tubuh kita. Marilah menjadikan Kristus sebagai mahkota rohani pada penutupan tahun liturgi kita. Kepadanyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin.